Audio Jungle. Subdas di wilayah Optim, Kaure, Menurungguai, Yapsi, Airu yang hadir, dan yang saya hormati Bapak Kapolres Jayapura dan seluruh jajaran kepolisian dan Bapak Danramil Kaure dan sekitarnya, juga pimpinan perusahaan Sinarmas, Pak Aceh, dan seluruh kepala distrik yang hadir, dan para kepala kampung dan pimpinan OPD, juga hadir juga Ketua DPR Kabupaten Jayapura, anak asli dari Das Optim. Kita aplaus dulu untuk dan Bapak Ibu sekalian, dan yang saya hormati Ibu Ketua Klasis Nawan Irwai dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir, Bapak Ibu sekalian, dan seluruh ketua-ketua paguyuban yang ada di wilayah Pembangunan 4. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pertama-tama atas nama pemerintah kami menyampaikan selamat merayakan 8 tahun kebangkitan masyarakat adat yang setiap tahun kita peringati pada tanggal 24 Oktober yang sejak tahun 2013. Kebangkitan adat ini dicanangkan oleh masyarakat adat sendiri. Ya, saya sedikit cerita bahwa ketika sebelum tahun 2013 atau 2012 akhir, kampanye saya untuk jadi bupati pertama sekali itu bicara tentang hak-hak masyarakat adat, dan karena itu masyarakat memilih saya, masyarakat adat. Karena itu saya harus konsisten untuk terus bicara tentang masyarakat adat. Nah, setelah dilantik dan masyarakat adat sendiri yang menentukan, membuat kesepakatan bahwa kami akan bangkit dari tidur yang panjang, dari pembiaran yang terlalu lama. Nah, itu adalah kesepakatan itu yang menjadi kekuatan kita untuk berjalan terus sampai hari ini. Kita punya perda tentang RPJMD 2 periode, ini sekarang masuk tahun ke-8. Itu juga selalu menjadi prioritas untuk dalam visi misi untuk penguatan masyarakat adat. Kita konsisten dengan apa yang kita bicara kepada masyarakat, dan itu yang menjadi program kebijakan daerah sampai hari ini. Dan masyarakat adat sudah laksanakan HUT ini yang ke-8 kali di setiap wilayah adat oleh mereka sendiri. Dan kami bersyukur bahwa hari ini karena berbagai jadwal ya, saya bilang sudah kamu bikin saja sendiri, sudah di sana ada kepala-kepala distrik, tapi mereka bilang Bapak harus hadir, kami tunggu. Dan terima kasih untuk waktu yang tertunda dan kita bisa bertemu pada hari ini untuk melihat apa makna dari keberadaan kita sebagai masyarakat adat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Kabupaten Jayapura kita baru kelola 45-47%. Lebih dari 50% itu belum kita kelola, masih hutan. Ya, besar sekali. Wilayah paling besar di Kabupaten Jayapura belum kita kelola secara maksimal, dan itu ada di wilayah Pembangunan 4, daerah terluas, daerah terbesar dari kabupaten ini. Tetapi penduduknya sedikit, suku-suku sedikit. Itu keadilan Tuhan. Jadi itu menjadi tantangan kita hari ini. Dengan kebangkitan adat ini, saya berharap supaya masyarakat adat di sub-sub suku itu terus duduk bicara apa yang harus dikerjakan. Jangan tunggu orang lain. Kalau kita mau bangkit, mau tunjukkan jati diri kita,
menunjukkan kekuatan kita, duduk bicara sendiri di rumah-rumah adat itu. Ya, jangan bicara di tempat lain. Jangan jalan-jalan di kantor K, kantor distrik, kantor bupati, itu bukan tempat kita. Duduk bicara di tempatnya. Apa yang harus kita kerjakan? Tanah ini bagaimana kita kelola untuk pembangunan? Ya, semua aparat, semua fungsi yang ada di dalam sutru adat itu dikuatkan. Ya. Dan kebangkitan adat itu untuk itu. Saya lihat di hampir semua tempat itu juga ada gereja. Tuhanlah yang menjadi sandaran kita dalam memperjuangkan jati diri kita. Jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan tadi, itu perintah untuk bagaimana masuk ke tanah Kanaan, dan tanah itu sudah dibagi menurut suku-suku bangsa. Kuasai dan kelola untuk masa depan. Bukan dia bilang kamu tunggu pemerintah nanti datang baru. Bukan itu perintah Tuhan. Jadi jangan terasa bahwa ini kami karena kecil jadi kami harus setengah mati harus tunggu ini dan tunggu ini. Kita harus buat keputusan penting pada hari ini untuk bangkit dan bagaimana menguasai, mengelola sumber daya alam yang begitu besar. Kita tidak tahu apa lagi yang ada di dalam situ. Itu yang jelas Tuhan sudah sediakan untuk masa depan. Oleh karena itu, pertama yang harus dibicarakan adalah sistem dan struktur itu ditegakkan. Kemudian batas-batas wilayah adat. Ya. Itu duduk bicara baik, jangan karang-karang lagi. Tulis sejarah asal-usul dengan benar. Ya. Dengan data-data itu nanti kita akan gugus tugas masyarakat adat Kabupaten Jayapura, nanti akan kita duduk bicarakan untuk bagaimana menyiapkan peta yang baik, bagaimana data-data yang baik. Ya. Pertama mungkin Kaure dengan Uruguay, Kaure dengan Yapsi, Kaure dengan Airu, itu disepakati dulu bagian luarnya, baru aku ke dalam. Supaya wilayah masyarakat hukum adat optim itu seperti apa. Jangan kita bicara optim tetapi datanya tidak ada. Berapa banyak, berapa suku yang ada di dalam itu, batas-batasnya masing-masing ada di mana. Harus disepakati, harus dibuat dokumentasi dengan sejarah asal-usul, dengan sistem dan struktur yang ada. Dan saya berharap ini harus dibicarakan secara baik. Kalau bisa dalam waktu-waktu ini, jangan lama. Setelah itu ke depan, bicara tentang kampung adat, itu jelas. Karena kita memiliki data dan sejarah asal-usul. Saya berharap dalam kebangkitan yang ke-8 ini, sub-sub adat di wilayah adat optim ini bergerak. Semua bergerak, harus memastikan. Karena Otsus memerintahkan untuk itu. Bapak Ibu bisa baca Perdasus 22, Perdasus 23 tahun 2008 itu diperintahkan kepada Bupati Wali Kota untuk memberi ruang kepada masyarakat adat menentukan data-data ini, dan itu harus tertulis. Kemudian kita tetapkan melalui peraturan daerah, kemudian kita daftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional. Dari Kamil provinsi sampai di pusat itu didaftarkan resmi oleh negara. Kalau tidak, ada investasi masuk, ada apapun yang masuk, pembangunan masuk, ada yang palang, ada yang ribut, kasih uang sedikit, besok datang lagi, ribut lagi, tidak pernah akan selesai. Karena ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan itu. Benar ya? Hari ini kita kerjakan itu. Supaya hak-hak kita diakui oleh negara.
Dan saya berharap hari ini juga bikin keputusan tidak boleh jual tanah. Kalau mau bikin kabupaten baru, kalau tanah kamu jual, mau bikin di mana? Tuh habis kan? Cepat. Ini yang dikerjakan duluan. Sebagian besar masih banyak. Masih banyak, saya yakin masih banyak. Tetapi pastikan secara tertulis supaya orang lain juga memiliki data itu. Kadang-kadang kita orang Papua, kalau orang tanya bahwa punya batas di mana, oh dari sini sampai di ujung sana, kita main tunjuk saja, tapi tidak ada dokumen tertulis. Nanti minggu depan satu lagi datang dia bilang, tidak ini saya punya, bukan dia. Dia hanya bagian sini saja, saya tidak pernah akan selesai. Kita akan masuk dalam konflik yang berkepanjangan. Ya. Kalau dengan demikian kita wariskan ketidakpastian kepada anak cucu kita. Saya berharap tidak boleh itu terjadi. Pastikan kepastian hak terhadap anak cucu kita secara tertulis. Supaya jangan ada konflik di kemudian hari. Jangan orang lain datang menguasai, baku tipu dan segala macam. Sekarang ini mafia tanah juga banyak. Di Kabupaten Jayapura tiap hari kita hanya urus palang saja. Kita tidak pernah maju-maju. Jadi kebangkitan adat hari ini, lakukan itu dan suatu kepastian. Supaya orang lain bisa mengakui keberadaan kita di sini. Di atas itu baru kita bisa bicara pembangunan ke depan. Kalau ada investasi mau masuk, pemerintah bisa fasilitas, oh ya ketemu dengan mereka yang sudah punya tanah itu. Kamu bicara dengan orang. Kalau ini sudah ditentukan, misalnya suku ini berapa hektar, suku ini berapa hektar, terus itu sudah disepakati, investasi masuk dia tidak pusing. Dia sudah jelas, ini bisa buat kerjasama. Bagi hasil, tanah tidak boleh jual. Perusahaan pergi, perusahaan itu kita bisa kelola untuk ke depan. Di atas tanah kita. Itu masa depan kita untuk kebangkitan adat kita. Jadi bisnis kayu dan lain-lain itu juga harus dibicarakan di dalam. Ya, ada surat edaran gubernur bahwa itu ada harga sekian. Ya. Tapi kalau saya berpikir masyarakat harus bikin usaha sendiri. Ya. Kita jangan jadi buruh terus. Kalau mau jadi kabupaten baru, harus bangun kekuatan. Jangan mimpi kalau kita tidak bangkit. Stop baku menjatuhkan satu sama lain. Stop iri hati satu sama lain. Ya, kita harus bersatu. Wilayah ini. Kalau kita tidak bersatu, nanti lama. Saya mau kasih tahu kenapa Kiriminama lama sekali. Dia lebih siap dari kabupaten lain yang sekarang jadi di mana-mana. Karena tidak kompak. Kalau ini tidak bersatu, kalau Airu bilang mereka sendiri, di sini bilang sendiri, itu nanti lama. Harus kompak, harus bersatu. Dan saya pikir ini yang mungkin nanti dari kebangkitan ini bicarakan. Karena sekarang ini pemerintah pusat juga sedang bicara mengenai bagaimana melindungi hutan-hutan ini. Bisa lihat di media sosial bahwa dunia menghadapi kepanasan yang luar biasa tahun-tahun yang akan datang. Karena hutan di seluruh dunia mulai jadi bangunan-bangunan semua. Ada pemanasan global. Itu bencana yang paling besar akan datang. Karena itu jaga hutan baik, jaga untuk kesejahteraan untuk masa depan, baik untuk kita sendiri, tapi juga untuk masyarakat lain di tempat lain, di dunia lain, karena mereka membutuhkan suasana seperti itu, udara yang segar. Kita yang memiliki hutan,
Jangan untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa berbagi untuk orang lain, supaya jangan ada bencana dunia di mana-mana. Bapak Ibu, ini yang mungkin saya bisa sampaikan, dan sekali lagi saya berharap kepala-kepala kampung dan kepala distrik harus bersatu di dalam gerakan ini. Jangan bikin gerakan lain. Tadi baca dana yang disumbang untuk acara ini itu berbeda-beda. Jangan ini dana sesuai dengan kebijakan daerah. Kepala kampung kenapa atur lain-lain? Kalau ditentukan di situ 10 juta untuk acara ini, ya siapa yang seperti itu? Ini harus kompak ya. Tidak boleh setengah-setengah hati untuk kepentingan yang lebih besar. Saya mau beritahu, Kampung Lapua ini mungkin dapat dana paling besar di seluruh kampung di kabupaten ini. Hampir lebih dari 2 miliar. Tetapi apa yang terjadi di sini? Itu setiap tahun dari APBN, dari APBD kabupaten. Itu baru satu kampung. Di distrik Kaure ini ada 5 kampung ya. Untuk Rongguai 6, Yapsi 9, Airu 6, 27 kali sekian satu tahun, besar, hampir 50 miliar yang beredar di kampung. Tapi kita tidak rasa uang itu. Itu uang atas nama masyarakat. Itu juga uang atas nama untuk masyarakat ada. Karena kepala kampung kita yang pilih. Harus dikawal, harus diawasi. Nah, oleh karena itu saya mohon Pak Kepala Distrik dan seluruh kepala kampung yang hadir, kalau ada, saya berharap dimulai hari ini 2 minggu ke depan, di setiap kampung taruh baliho. Terima uang dari sumber ini berapa, terima uang dari sumber ini berapa, terus tahun ini dipakai untuk apa, terus tanda tangan di situ, terus Pamuskam juga tanda tangan. Kalau Pamuskam tidak tahu jangan tanda tangan. Itu anggaran pendapatan belanja kampung itu siapa yang tentukan? Harus kampung yang tentukan. Ya. Ini kebangkitan adat ini bukan hal-hal ini tidak ada hubungannya, harus masuk ke situ. Karena modal kita ada di situ, pemerintah sudah kasih ruang itu untuk kita kelola. Itu dana kampung itu atas nama masyarakat, bukan atas nama pemerintah kampung, bukan. Ini harus duduk bicara sama-sama di setiap subdas. Ya, subdas ambil alih untuk melihat itu. Uang sudah habis. Karena kalau subdas itu duduk sebagai Pamuskam, di mana tanggung jawab itu untuk mengawasi? Dan saya berharap ini harus diluruskan. Kita tidak kirim dana tahun ini yang ada dana tahap berikut, kita tuntaskan ini dulu, kepastian penggunaan dana. Kami kemarin sudah rapat di kabupaten, kita sudah perintahkan DPMK jangan kirim uang dulu, kita bersihkan ini dulu, kita periksa dulu, karena ini uang rakyat.
Tadi saya di kampung sana masyarakat ribut juga karena ketidakpastian informasi-informasi. Ya, jadi ini informasi juga kita harus luruskan semua supaya apa yang kebijakan pemerintah negara itu bisa diterima dengan masyarakat dengan baik. Kita bicara mengenai kampung adat, kita bicara mengenai dana otsus, ya, dana otsus yang revisi kemarin itu kita mau turunkan ke distrik, bukan di kabupaten. Tetapi kalau cara mengelola yang ada saja sudah begini, kita juga pikir dua kali, ini kita kasih ke bawah lagi. Jangan sampai uang bukan menuju ke kampung, tapi menuju ke Jawa ke kemana nanti. Dan saya harap kebangkitan adat ini harus tuntaskan itu. Ya, bicarakan itu untuk memperbaiki masa depan di sini. Jangan bilang ini uang pemerintah atur, bukan. Saya hari ini bicara harus selesaikan ini. Semua bertanggung jawab. Jangan biarkan kepala kampung urus sendiri, jangan. Kami tidak bisa tindak dia karena itu dipilih oleh rakyat. Sekarang rakyat harus bertanggung jawab. Uang itu lari kemana? Jadi kalau kita bicara kebangkitan adat, kita harus benar-benar manfaatkan potensi yang ada, sumber daya alam dan dukungan pemerintah ini dimanfaatkan secara baik untuk masa depan kita. Kalau kabupaten ini mau jadi hebat, yang TOB yang tadi bicara itu, mari mulai bekerja sekarang. Harus kerjasama, harus saling mendukung satu sama lain. Kalau kita kerja jujur, kita kerjasama dengan baik, dengan penuh sukacita, kekeluargaan, saya yakin Tuhan akan membantu kita, menolong kita. Ya, pasti. Karena itu mari kita satu hati dengan kerjasama yang baik. Ya, tidak ada orang lain yang bisa menolong kita kecuali kita sendiri. Kalau bisa bersyukur dari hal yang ada ini, maka Tuhan akan tambahkan hal-hal yang besar. Jadi saya pikir itu saja. Sekali lagi terima kasih. Juga di tengah-tengah kita juga ada saudara-saudara kita, paguyuban dari berbagai suku bangsa yang ada. Kita sudah terima mereka ada hidup bersama-sama dengan kita. Jadi berikanlah teladan yang baik. Kita bersatu di sini, kita membangun di sini, ya. Karena itu kita yang terima. Mereka hidup bersama-sama, jadi mari kita bergandeng tangan. Tadi kita lihat kebun kakao di Serebu itu juga ada orang asli, ada orang luar, semua satu kampung. Mereka kompak sekali, persaudaraan, kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama. Kita bisa berbagi. Ada yang punya pengalaman dari tempat lain, kita yang mungkin agak malas-malas sedikit, bisa rajin-rajin sedikit. Jadi kita harus saling mengisi kekurangan dan kelebihan. Jangan menolak. Ya, harus hidup bersatu. Terakhir satu informasi bahwa bulan Oktober tahun depan ada Kongres Masyarakat Adat seluruh Indonesia di Jayapura. Seluruh Indonesia. Dari Aceh, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sulawesi, dari NTB, Maluku, semua kumpul di Jayapura. Kongres ke-6 direncanakan hadir 7.000 sampai 10.000 orang. Banyak sekali. Mereka datang dengan adat mereka sendiri, budaya mereka, seragam mereka, luar biasa. Akan kongres berjalan di sini kurang lebih 5 sampai 6 hari. Mereka tinggal di kampung-kampung, bukan di kota. Jadi kita ada koordinasi dari masyarakat yang akan bagaimana menampung mereka tinggal di rumah-rumah masyarakat. Kita menepis perbedaan-perbedaan yang ada. Kita tinggal bersama-sama, kita terima sebagai saudara, dan kita rayakan bersama-sama cara itu. Ada pameran, ada banyak hiburan.
Kita berharap nanti Pak Presiden akan buka dan sejumlah menteri akan memberikan materi sepanjang acara itu. Kebangkitan adat kita tunjukkan lagi di situ. Kenapa bulan Oktober? Karena bertepatan dengan hari ulang tahun ke-9 masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Ini acara besar. Karena itu yang ada di sini harus kompak. Kita mewarnai Republik ini dengan adat istiadat, dengan perbedaan yang kita miliki untuk bicara tentang persaudaraan dan keberagaman yang kita miliki untuk Indonesia Raya. Saya pikir itu sedikit informasi dan terima kasih untuk kehadiran dan sukacita kita hari ini. Kiranya semua yang kita persembahkan ini biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kejayaan masyarakat adat di wilayah Oktim ini. Tuhan memberkati. Sekian. Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam kuasa Roh Kudus, saya membuka rapat kerja dua masyarakat adat wilayah Oktim pada hari ini. Semangat dong, Mai. Semangat dong, Mai. Secara resmi kami serahkan draft pemekaran dari tim kerja pemekaran kepada Das Oktim sebagai perpanjangan tangan daripada rakyat Das Oktim untuk dapat memperjuangkan daerah ini menjadi satu otonomi daerah baru di Otsus Jilid 2 di dalam nama Tuhan Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan nama kekuatan Tuhan Allah Roh Kudus kami menyerahkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 18 November 2021 bertepatan HUT Kebangkitan Masyarakat Adat ke-8 dan rakyat Das Oktim atas nama Dewan Adat Suku Oktim wilayah pembangunan 4, saya serahkan draft kajian hukum dari Akademisi Uncen Pemekaran Kabupaten Yapci Kauren kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati Jayapura, sekiranya dapat dilanjutkan ke Menteri Dalam Negeri. Itu harapan. Bapak lihat sini. Bapak. Ama wajib begitu. Sambutan Bupati Jayapura membuka HUT Yang saya
Karena obat itu menjurus ke situ. Tahan, Pak Matias. Kasih pagi. Yo. Sama kasih pagi. Kasih lurus. Bapak Ibu hadirin duduk kembali. Jayapura tahun 2021 dimulai. Tapi yang tadi berapa orang? 32 kita semua Pak dengan pegawai negeri dan sapi ada Pak aktif, gimana ada beberapa orang turun kan ada kegiatan termasuk Pak Puskesmas. Memang ibu suster boleh, ibu suster yang adalah kepala puskes. Sekali-sekali Bapak datang ke Sudah foto, Kak?
elektronik juga. Kita masyarakat akan kelola sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi berapa jumlah kampung sini berapa ini? Masyarakat sini berapa? Jumlah kampung Masyarakatnya kakak begitu ya. jumlah kakak ada 150 kakak. 150 kakak. Semua ini melalui Bapak di sini itu potensi unggulan itu apa? Potensi unggulan Selain kakao. selain kakao. Hanya potensi yang kita bisa kembangkan ya penanaman hasil kebun, coklat, pinang, jagung, rambutan, itu ya. Nanti kalau masyarakat panen mereka jual kemana? Mereka jual di pasar, Di pasar sini. di pasar Nawal. Kadang-kadang kalau banyak mereka bisa langsung bawa ke Sentani, bisa jualan di situ. Pas kampung ini kan kondisi jalan seperti begini, ada kendaraan masuk sih, yang mobil transportasi umum gitu. Mobil ada masuk juga di sini. Itu biasa antar sampai ke Sentani. Ya, sampai di Sentani. Sementara ini kan rental yang bisa untuk pakai untuk Sentani Leri. Itu yang masyarakat biasa pakai numpang transportasi mereka. Baik, Bapak nama? Tera Hirwa. Era Hirwa. Kepala kampung Kepala Kampung Soskote. Kotek. Ya. Baik. Ini kampung persiapan Dusun Seribu, kampung persiapan Dusun Seribu, kampung Soskote, distrik Kaure. Jadi kalau depannya kita tanam penting sampai dia sampai dia Cari yang dekat, jangan terlalu jauh. Ke sini sana. Tengah siap sih. Tapi harus lihat apa namanya. jadi Jadi kita bicarakan sebentar. Oke. Bapak ke samping, siap. Ya, Bapak masuk ya. Masuk. Ya. Kita sebagai petani, mari masuk. Ya, mari. Oke, lihat mari 1 2 1 2 3. Lagi. 1 2 3. Lagi 1 2 3. 2 3. Satu kali lagi 1 2. Ya. Jempol. 1 2 Oke. Hidup kakao. 3. Lagi 1 2 3. Lagi terakhir 1 2 3. Oke. Kakao orang bisa. 3. Lagi 1 2. 3 1 2 3. Oke. Bapak dapat. 1 2 3. Terima kasih. Oke.
Ini alat simbolis saja. Seterusnya nanti Pemda dengan langsung kita akan atur untuk Lihat mari. Oke. Lagi. Oke. Mantan foto. Oke, lagi baik. supaya Tuhan memberkati. Supaya dijauhkan dari ular-ular berbisa. Memberkati dan jalan-jalan di kota. Kepala kampung, Pak. Kepala kampung mana? Jadi jalannya ke kebun, bukan ke kota banyak. Pakai sepatu bot ya supaya jangan digigit ular. Ibu balik mari. Ya. Ya. Mantap. Kakarong siang. Ketua. Dengan sembahyang dan berdoa dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya dengan mujizat. Kemajuan kakao yang luar biasa beberapa waktu lalu, tapi karena hama kita mundur sedikit, kita tinggalkan karena kekhawatiran. Tapi hari ini kita ada di sini untuk mencanakan. Hari ini kita ada di sini. Tes. Ya, hari ini kita ada di sini untuk membangun kembali kejayaan kakao di Kabupaten Jayapura, tapi juga di wilayah Tabi. Karena itu hari ini dari tempat ini kita buat gerakan untuk kembali ke kebun kakao. Karena itu andalan kita, karena itu sangat cocok dan kita punya pengalaman juga ada. Daripada kita merencanakan hal-hal yang baru, dan lahan ini, tanah kita ini sangat luas, sayang kalau dibiarkan dan akan menjadi rebutan untuk orang lain, untuk memanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Karena itu hari ini kita tanam, berarti kawasan ini harus dikembangkan. Ya, tidak hanya apa yang direncanakan, tetapi terus dia berkembang. Ya, kita berharap dari Kaure, dari Nurungguai, dari Yapsi, wilayah pembangunan 4 kita khususkan untuk semua untuk kakao. Dan sebentar juga kita akan bicara dengan seluruh masyarakat adat sebentar di Sisik untuk kebangkitan itu. Kita tidak bicara masyarakat bangkit hanya begitu saja, tapi bangkit di atas tanahnya sendiri, ya, di atas dusunnya sendiri untuk mengelola apa yang Tuhan berikan, tanah yang luar biasa ini untuk kita kembangkan untuk kesejahteraan. Dana kampung bukan segala-galanya, itu terlalu kecil. Sering kita ribut dengan uang yang kecil itu, ya, tinggalkan itu, pikiran-pikiran itu, kita kembali ke kebun dan kita buat, dan Tuhan akan memberkati kita, karena itu yang Tuhan janjikan, kita kelola tanah dan hutan ini. Karena itu juga saya minta untuk dinas terkait
rencanakan satu strategi baru untuk menggerakkan pendampingan yang terus-menerus, karena jangan kita kembali lagi kepada kegagalan yang lalu, karena itu kurang pendampingan, kurang perawatan saja. Jadi bapak-bapak jangan khawatir, itu karena kurang perawatan saja. Kita tanam, kita kasih tinggal, dia tumbuh sendiri, hama datang. Tapi sekarang kita kerja, kita harus jaga, kita pelihara, kita bersihkan, dan kita jaga supaya benar-benar kebun kakao yang berkualitas. Jadi saya minta untuk OPD terkait, kepala distrik dan aparat kampung bisa membantu masyarakat untuk pemeliharaan ini bisa teratur, tertib. Dana kampung digunakan untuk itu. Kepala kampung ada ya? Ada. Ya, Pak Kepala Kampung, jadi nanti tolong gerakan kakao ini didampingi. Kampung-kampung di distrik nanti kita akan perintahkan, ya, satu kampung 100 juta, ya, dan tidak boleh itu ditawar-menawar lagi, ya. Kita mau hidup menata masa depan. Itu uang negara. Kalau kita sudah perintah ya jalan begitu. Itu bukan uang pribadi, bukan uang apa-apa, bukan uang pemerintah kampung, tapi itu uang negara untuk rakyat. Ya, harus dipahami seperti itu. Jadi tolong nanti kita perintahkan seluruh kampung-kampung di sini. Ya, ada kepala dinas perkebunan dengan staf, ada BPMK ada di sini, dan mereka akan mendampingi untuk penguatan. Kita harus berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Tuhan kita besar, ya. Pemerintah hanya memfasilitasi saja. Jadi jangan anggap pemerintah akan membantu, terus tidak. Kita harus panggil. Kita berharap kelompok ini nanti dikelola, kita terhubung dengan BNI atau BRI. Jadi tidak lagi dengan pemerintah. Pemerintah mungkin di awal-awal mendampingi, membantu, tetapi selanjutnya kelompok ini akan terhubung dengan bank. Karena pemerintah pusat, Kementerian Pertanian Perkebunan sudah bekerja sama dengan bank-bank itu. Ada dana pool yang paling rendah bunganya, karena yang lain itu sudah disubsidi oleh negara. Itu untuk kita, ya. Jangan orang lain datang buka atas nama orang itu, kita yang kerja, jangan. Ya, karena kesempatan itu nanti direbut orang lain atas nama rakyat. Dia pikir dia yang punya. Tidak, ini bank memberikan kemudahan karena negara sudah subsidi di situ untuk kita. Jadi kebun ini dalam rangka itu, ya. Jadi saya berharap kampung, distrik mendampingi apa yang direncanakan, harus kita fokus dan bisa selesai. Harus selalu percaya bahwa kita kerja baik, kita kerja keras, kita kerja jujur, Tuhan hadir di sini. Baik, terima kasih. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan disaksikan oleh kita semua, saya akan menanam kakao ini sebagai tanda kebangkitan ekonomi masyarakat adat di wilayah 4 mulai dari Kaure. Kalau tidak ada soal pakai ini. Oke. Pakai tiram dulu ya. Ini bibit ambil di yang sertifikasi ya? Ya, sudah sampai sertifikasi. Sudah sertifikasi ya? Sudah. Ya, masing-masing silakan. Kita menanam Tuhan yang melakukan. Sip, thanks. Sama-sama nih, Bapak.
Kakarong siang. Ketua. Dengan semuanya dan berdoa dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya dengan mujizat. Kemajuan kakao yang luar biasa beberapa waktu lalu, tapi karena hama kita mundur sedikit, kita tinggalkan karena kekhawatiran. Tapi hari ini kita ada di sini untuk merencanakan. Hari ini kita ada di sini tes. Ya, hari ini kita ada di sini untuk membangun kembali kejayaan kakao di Kabupaten Jayapura, tapi juga di wilayah Tabi. Karena itu hari ini dari tempat ini kita buat gerakan untuk kembali ke kebun kakao. Karena itu andalan kita, karena itu sangat cocok dan kita punya pengalaman juga ada. Daripada kita merencanakan hal-hal yang baru, dan lahan ini, tanah kita ini sangat luas, sayang kalau dibiarkan dan akan menjadi rebutan untuk orang lain, untuk memanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Karena itu hari ini kita tanam, berarti kawasan ini harus dikembangkan. Ya, tidak hanya apa yang direncanakan, tetapi terus dia berkembang. Ya, kita berharap dari Kaure, dari Nurungguai, dari Yapsi, wilayah pembangunan 4 kita khususkan untuk semua untuk kakao. Dan sebentar juga kita akan bicara dengan seluruh masyarakat adat sebentar di Sisik untuk kebangkitan itu. Kita tidak bicara masyarakat bangkit hanya begitu saja, tapi bangkit di atas tanahnya sendiri, ya, di atas dusunnya sendiri untuk mengelola apa yang Tuhan berikan, tanah yang luar biasa ini untuk kita kembangkan untuk kesejahteraan. Dana kampung bukan segala-galanya, itu terlalu kecil. Sering kita ribut dengan uang yang kecil itu, ya, tinggalkan itu, pikiran-pikiran itu, kita kembali ke kebun dan kita buat, dan Tuhan akan memberkati kita, karena itu yang Tuhan janjikan, kita kelola tanah dan hutan ini. Karena itu juga saya minta untuk dinas terkait rencanakan satu strategi baru untuk menggerakkan pendampingan yang terus-menerus, karena jangan kita kembali lagi kepada kegagalan yang lalu, karena itu kurang pendampingan, kurang perawatan saja. Jadi bapak-bapak jangan khawatir, itu karena kurang perawatan saja. Kita tanam, kita kasih tinggal, dia tumbuh sendiri, hama datang. Tapi sekarang kita kerja, kita harus jaga, kita pelihara, kita bersihkan, dan kita jaga supaya benar-benar kebun kakao yang berkualitas. Jadi saya minta untuk OPD terkait, kepala distrik, dan aparat kampung bisa membantu masyarakat untuk pemeliharaan ini bisa teratur, tertib. Dana kampung digunakan untuk itu. Kepala kampung ada ya? Ada. Ya, kepala kampung, jadi nanti tolong gerakan kakao ini didampingi. Kampung-kampung di distrik nanti kita akan perintahkan, ya, satu kampung 100 juta, ya, dan tidak boleh itu ditawar-menawar lagi, ya. Kita mau hidup menata masa depan, itu uang negara. Kalau kita sudah perintah ya jalan begitu. Itu bukan uang pribadi, bukan uang apa-apa, bukan uang pemerintah kampung, tapi itu uang negara untuk rakyat, ya, harus dipahami seperti itu. Jadi tolong nanti kita perintahkan seluruh kampung-kampung di sini
Ada kepala dinas perkebunan dengan staf, ada BPMK ada di sini, dan mereka akan mendampingi untuk penguatan. Kita harus berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Tuhan kita besar, ya. Pemerintah hanya memfasilitasi saja. Jadi jangan anggap pemerintah akan membantu terus, tidak. Kita harus bangkit. Kita berharap kelompok ini nanti dikelola, kita terhubung dengan BNI atau BRI. Jadi tidak lagi dengan pemerintah. Pemerintah mungkin di awal-awal mendampingi, membantu, tetapi selanjutnya kelompok ini akan terhubung dengan bank. Karena pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, Perkebunan, sudah bekerja sama dengan bank-bank itu. Ada dana KUR yang paling rendah bunganya, karena yang lain itu sudah disubsidi oleh negara. Itu untuk kita, ya. Jangan orang lain datang buka atas nama orang itu, kita yang kerja, jangan, ya. Karena kesempatan itu nanti direbut orang lain atas nama rakyat. Dia pikir dia yang punya, tidak. Ini bank memberikan kemudahan karena negara sudah subsidi di situ untuk kita. Jadi kebun ini dalam rangka itu, ya. Jadi saya berharap kampung, distrik mendampingi apa yang direncanakan, harus kita fokus dan bisa selesai. Harus selalu percaya bahwa kita kerja baik, kita kerja keras, kita kerja jujur, Tuhan hadir di sini. Baik, terima kasih. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan disaksikan oleh kita semua, saya akan menanam kakao ini sebagai tanda kebangkitan ekonomi masyarakat adat di wilayah 4, mulai dari Kaure. Kalau tidak ada soal pakai ini. Oke. Pakai tiram juga ya. Ini bibit ambil di yang sertifikasi ya. Ya, sudah sampai sertifikasi. Sudah sertifikasi ya. Sudah. Masing-masing silakan. Kita menanam Tuhan yang melakukan. Sip, thanks. Sama-sama nih Bapak. Sudah. Sekarang ini umur 6 ke atas tidak divaksin. Kepala sekolah semua sudah ya? Tidak usah dengar orang bicara apa cerita-cerita yang melakukan acara. Kita guru jadi contoh. Ayo posisi. Jadi kerjasama di banyak hal. Saya khawatir jangan sampai ada persyaratan dari Kementerian keluar bahwa dalam urusan apapun itu wajib disertakan dan vaksin.
harus menyelamatkan banyak orang. Nah, tidak nanti susah. Wah, mana vaksin? Kami ini pakai ada kartu vaksin. Secara otomatis akan kartu. Ini sudah banyak ini. Sudah bilang. Oke, 1, 2, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. 2, 3. Itu RRI besok pagi ya. Dilaporkan dari KU. SMP Negeri 1 KUD itu. Ini beliau ini mantan dari situ. Itu udah dibangun tahun 82. Masih pakai SD dan SMP ya? SMP. Iya. SMP Negeri 1. KUD. Itu kan? Dekat gereja. Oh, Jadi dari tahun 80-an sampai hari ini tetap masih papa. Bagaimana ke depannya mungkin bisa diperbagus nanti skip di Raja Wali. Sudah. Jadi saya baru sapu. Kata satu kata dulu. Satu, dua, tiga. Iya ya. Ada ini pemupukan kan? Waktu naik-naik itu sekarang tuh. Lihat televisi apa di bawah begini jadi ombak. Cuman ini udah datang dulu dari belakang. Itu cuma bikin apa saja. Mantap. Coba baca ya.